Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy, alhamdulillah Ya. senang sekali saya punya kesempatan untuk mewawancara Pak Tommy yang saya respect very highly dan juga tentunya tokoh pendidik Indonesia khususnya di bidang perencanaan wilayah dan kota dan tentunya world class planning scholars. Tentunya ini merupakan kesempatan yang saya tunggu-tunggu sejak lama. Sudah lama ide ini sudah muncul, hanya alhamdulillah hari ini terselenggara. Ya. Mungkin sedikit Pak Tommy, saya tanya awal dulu, bagaimana Pak Tommy dulu tertarik di bidang planologi dan kapan masuk ITB, kemudian lulus, kemudian masuk S2 dan S3 kan ya di IIT sama di Hawaii. Silakan Pak. Ya. Jadi sebenarnya gini, saya masuk planologi itu kan tahun 69 ya. Itu sebenarnya juga bukan pilihan utama. Itu pilihan utama saya elektro waktu itu. Tapi karena di elektro mungkin nggak diterima, jadi saya masuk ke planologi. Saya juga nggak mengerti apa yang planologi waktu itu ya. Orang belum banyak tahu. Jadi saya juga cuma contohnya planologi ya, kayaknya ini menarik gitu ya. Terus ya itu terus tingkat 1, tingkat 2 yaitu masa-masa yang agak frustrasi juga. Kok ini sekolah teknik ya, tapi kok belajar ada population, ada sosiologi, macam-macam. Saya terpikir juga untuk mungkin saya mesti pindah jurusan aja. Tapi ya karena nilai saya tuh ujiannya bagus, jadi sayang gitu ya kalau harus pindah itu. Terus saya sampai ke tingkat 3. Nah, tingkat 3 itu saya mulai merasa, oh planologi itu ini. Gitu. Jadi di situ mulai terbentuk. Itulah awalnya itu. Kemudian ya, setelah lulus tahun berapa saya 74 ya. 74 sudah terpikir juga jadi dosen. Langsung saya pergi ke Surabaya itu menjadi kerja di Bapeda Kota lah sekarang. Nah, terus tapi kemudian juga proses kepegawaian lama dan juga saya enggak banyak diberikan aktivitas gitu ya. Jadi saya kembali lagi ke Bandung, ditanyain oleh Profesor Bambang Sujito, itu udah kamu di sini aja lah. Ya kemudian saya masuk di situ ya, kemudian ya terus saya berkiprah saya sampai alhamdulillah sampai pensiun gitu. Nah, terus kuliah di AIT di jurusan planologi juga, Pak? Ya namanya Human Settlement Development. Itu saya tahun 78 ya sampai dengan lulus tahun 80. Kemudian kembali mengajar lagi di ITB tahun 82 berangkat ke Hawaii itu sampai 87. Nah, di Hawaii itu kan Bapak masuknya geografi malah ya, Pak ya? Geografi ya. Nah, terus kalau tapi saya mempelajari urban and population geography. Ya dekat-dekat lah gitu. Ya. Jadi kalau sekarang pernah ada diskusi tentang linear gitu, menurut Bapak gimana, Pak? Linear saya kira kalau untuk bidang kita planologi, sekalipun bidang yang lain itu menurut saya tidak begitu valid gitu ya. Jadi karena planologi itu bisa datang dari berbagai bidang ya. Jadi kalau seorang misalnya lulus S1 dari bidang apa, nggak tahu saya antropologi atau apa, masuk ke planning sangat-sangat mungkin sekali ya, dan sudah terbukti kalau di Amerika sudah dulu juga begitu. Ya, betul. Ya. Nah, jadi kalau penerapan linearitas di Indonesia itu menurut saya itu mempersempit. Saya kira bukannya planologi aja, bidang yang lain pun begitu. Karena udah merge kan. Pada misalnya elektro itu bisa dari fisika, bisa dari mesin dan sebagainya. Nah, kalau linear itu kan harus S1 fisika, S2 fisika, S3 fisika. Kalau nggak bisa jadi profesor kan. Wah, itu saya kira salah kaprah itu. Betul, Pak. Oke. Karena memang banyak teman-teman yang komplain atau bereaksi terhadap ide itu. Tapi dengar langsung dari Pak Tommy kan jelas ya mengkonfirmasi apa yang mestinya menurut banyak orang untuk kita lakukan. Nah, ini Pak Tommy, selanjutnya kita ngalir kepada prestasi Pak Tommy di bidang akademisi, di bidang publikasi. Pak Tommy tahun
Saya cek di Google Scholar-nya 1988 kan publish itunya disertasinya tentang labor flow and construction industry di Bandung. Kemudian saya lihat ada sedikit gap di situ, publikasi yang sebenarnya ada publikasi kecil-kecilan gitu, maksudnya bukan kecil, maksudnya tidak terlalu signifikan sampai tahun 92 dan akhirnya 94 ya di Habitat Internasional. Nah, pertanyaan saya ke Pak Tommy, waktu pulang dari Hawaii tahun 88, saat itu saya mulai kenal sama Bapak tuh Pak. Saya masih ingat Bapak pulang dari Hawaii pakai baju Hawaii juga, itu masih teringat lah. Nah, dari masuk balik ke ITB, kemudian tentunya ada sedikit gap di situ publikasi. Nah, itu kenapa Pak? Saya tuh menulis pertama kali dari situ tahun berapa ya? Dipublish 91 gitu ya. Iya. Kalau nggak salah di namanya Transcript, itu jurnal geografi. Iya. Itu dari ringkasan dari disertasi saya gitu ya. Nah, itu ada gap itu pertama juga memang waktu pulang tuh nggak langsung punya waktu untuk menulis gitu. Banyak yang dikerjakan dulu ya untuk settle itu kan. Nah, kemudian barangkali tahun mungkin 89 90 saya udah mulai menulis, tapi kan kembali masuk ke jurnal internasional itu lama gitu ya, jadi mungkin takes time, mungkin setahun, jadi itulah, jadi sampai baru keluar mungkin 92 ya, tapi publikasi pertama saya itu dari ini di Transcript ya, jurnal geografi itu tahun begitu sejarahnya, jadi nggak bisa langsung, dan antara itu pun sebenarnya ada beberapa yang ditulis di majalah Prisma kalau nggak salah. Iya, saya lihat itu. Prisma itu ada. Nah, Prisma juga itu adalah ringkasan dari disertasi saya. Nah, di Prisma itu lebih cepat. Bapak tadi bilang kan ketika pulang mesti settle dulu. Nah, ini juga buat teman-teman dosen muda kita yang baru pulang dari luar dan kembali ke tempat mengajarnya. Itu ada proses settle. Nah, itu Bapak bisa cerita mungkin kepada kita di sini, kira-kira proses settlement itu sejauh mana sampai kita siap untuk bergerak lagi gitu. Kira-kira apa namanya pengalaman Bapak dan mungkin akan di-share ke teman-teman dosen-dosen muda. Sebenarnya kalau menulis itu ya, itu kan satu panggilan. Nggak bisa, mungkin belum settle pun harus tetap menulis gitu ya. Tapi ya untuk settle itu penting juga gitu ya. Jadi ya kita perlu cari sesuatu, uang lah nama ini kalau jelas ya. Untuk ini. Tapi kalau menulis itu tetap satu panggilan. Walaupun kita belum settle ya tetap aja menulis. Dan ini ditunjukkan oleh, kalau saya boleh memberikan contoh itu dari Kudalah gitu ya. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Jadi saya kira sebelum settle pun dia begitu pulang dari Netherlands selesai S3-nya langsung menulis. Iya, karena dia itu sebelum lulus pun tahun 2007 kan nulis di IP International Planning Studies ya. Iya. Nah, terus sebelum saya bicara tentang dosen-dosen muda kita saat ini. Tahun 92 Bapak mulai nulis lagi, terus ada beberapa publikasi Bapak dengan Ibu Dayu dengan topik tentang Jakarta dan Bandung. Gimana itu ide itu muncul dan kenapa makanya karena saya pengennya itu kita tahu bahwa urusan berkolaborasi itu penting gitu. Jadi Bapak bisa cerita tentang itu, Pak? Ya, itu sebenarnya ide dasarnya itu kan dari Terry McKee ya, kota desa itu. Tapi saya berpikir-pikir di sini, kalau di Indonesia itu, di Jawa khususnya, itu bukan hanya sekitar di sekitar kota metropolitan Jakarta aja, itu bisa sampai ke Bandung. Waktu itu belum berkembangnya nggak sampai, tapi saya melihat ke depan tuh pasti akan begini, akan nyambung. Ya, dan ternyata sekarang itu betul gitu. Nah, kalau saya mengajak co-authors itu adalah sebenarnya saya tanya aja, tertarik nggak membuat penelitian ini? Ya, kemudian juga dia tertarik, ya udah, kita kerjasama aja, dari pembagian tugas, jadilah gitu. Dan kebetulan yang pertama itu saya dengan istri saya. Iya, benar. Itu. Sampai 3 ya Pak ya, saya lihat publikasi dengan Ibu Dayu ya, dalam tentang tahun yang sangat pendek gitu ya. Iya, lupa saya ada berapa biji, tapi sejarahnya tuh begitu.
Nah, kemudian ini yang menurut saya major pertama Bapak itu adalah publikasi di Urban Studies ya, karena itu kan jurnal Ya, yang highly levelnya di reputable lah. atas, Ya. ya ya reputable. Nah, itu juga merupakan topik baru Bapak ya, di luar disertasinya, Ya, dia. kemudian belum sebelumnya dilakukan dengan Bu Dayu. Nah, ini bagaimana ide itu muncul, apa ininya, apa namanya, bagaimana ide itu muncul, dan bagaimana sebetulnya roadmap Bapak untuk memunculkan apa namanya, publikasi di Urban Studies itu Pak tahun 97. Kalau di urban study itu sebenarnya idenya adalah perkembangan metropolitan juga ya Jakarta. Cuma saya melihat kok yang menjadi masalah besar itu adalah konversi lahan yang tidak terkontrol. Nah, jadi saya fokuskan di situ. Ya kan tahun 9 itu topiknya itu mengenai land conversion ya, land Ya, conversion land di barat. conversion di Ya, jadi Jawa itu aja. Utara. Jadi ya, jadi saya melihatnya di situ. Itu yang menjadi perhatian saya. Jadi gini, concern saya itu kalau sampai sekarang pun tetap di metropolitan ya, metropolitan area. Cuman aspeknya bisa macam-macam. Ya, kalau dulu itu mengenai land conversion, mengenai kependudukan. Sekarang itu yang terakhir itu lebih kepada governance, ya, jadi pengelolaan itu. Tapi ininya fokusnya tetap di metropolitan. Itu aja, cuma aspeknya yang banyak. Nah, ini satu hal yang terkait dengan yang Urban Studies itu, Pak. Karena itu kan very reputable journal. Kemudian tahun 97 itu boleh dibilang belum banyak, mungkin very minimum lah Indonesian, mungkin belum ada lah, mungkin Bapak yang pertama kali mungkin menurut saya nulis di situ. Nah, pertanyaan saya itu, Bapak juga soal author di situ. Struggle ya, publishnya udah jelas lah Pak ya. Bagaimana struggle-nya Pak? Bagaimana perjuangannya publish di situ Pak? Sekali. Saya ingat itu adalah capek sekali gitu ya. Itu editornya itu meminta saya memperbaiki sampai dengan 3 kali Pak. Jadi saya kira dari mulai submit ya sampai keluar itu mungkin lebih dari 1 tahun. Ya, jadi harus sabar aja gitu ya. Kalau sekarang sih masih mending karena sekarang itu kan bisa juga setelah diterima itu masuk dulu di online ya, online belum keluar hard copy-nya gitu. Itu dulu nggak ada. Tapi dengan Urban Studies itu betul-betul pelajaran yang sangat berharga, itu dibanting-banting 3 kali saya minta. Jadi ada komentar dari dari reviewernya ya. Saya perbaiki, submit lagi. Datang lagi itu dengan dari yang bersangkutan melalui editor. Perbaikan ini lagi. Kemudian sampai terakhir pun, nah biasanya kan kalau sudah sudah minor ya perbaikannya, itu tidak ada perbaikan. Tapi yang Urban Studies itu itunya udah diterima itu, tapi dia masih minta banyak juga gitu. Ya dikerjakan aja gitu. Sampai akhirnya keluar publish. Nah, itu struggle-nya, tapi akhirnya publish ya. Apa namanya? Itu manuskrip itu pertama kali disubmit ke Urban Studies atau sebelumnya udah disubmit ke yang lain, Pak? Oh, itu original. Sebenarnya itu tadinya disubmit ke ini ya, saya ingat, gini Japa, ya. Japa ditolak langsung, langsung. Lalu saya ada komentarnya kan dari reviewernya. Saya perbaiki aja sesuai dengan komentar reviewernya. Lalu saya baru submit ke Urban Studies. Itu 3 kali itu baru muncul kan. Oke, sekarang begitu. Urban Studies masih begitu. Saya membawa ini kan, saya punya bimbingan itu siapa namanya itu Mita ya. Ya, Mita para dia kan disertasinya dipublish juga di situ. Ya, tentang water ya. Ya, sama juga itu. Prosesnya itu cukup panjang seperti itu. Betul. Dan berkali-kali. Ya. Nah, terus Pak, kalau ya ini penting buat teman-teman kita yang muda-muda Pak. Desk rejection itu yang Bapak tadi bilang tentang Japa. Nah, ini dari pengalaman Bapak gimana nih sebetulnya desk rejection ini, dan bagaimana kita mensiasati untuk mengirim ke jurnal yang tepat gitu Pak? Ya, kalau rejection itu
sesuatu yang saya pernah tanya penulis yang sangat profesional pun yang udah punya nama gitu, itu sering juga mengalami rejection. Jadi saya kira sesuatu yang wajar aja. Yang penting jangan menjadi patah arang ya. Kemudian ya harus diperbaiki. Karena setiap rejection itu ada alasannya, ada review memberikan catatan ini kekurangan. Itu aja diperbaiki terus begitu. Terima kasih, Pak. Udah terbiasa. Kalau submit itu pasti rejection itu terima secara biasa aja, nggak perlu menjadi patah hati dan sebagainya. Udah teruskan aja, perbaiki aja. Sampai gini, mungkin juga kalau jurnalnya terlalu tinggi ya kita pada submission yang kedua itu tahu dirilah menurunkannya menjadi jurnal yang lebih rendahan. Kalau sekarang kan ada Q itu ya, Q1, Q2. Dulu kan nggak ada itu, kita nggak tahu jurnal pokoknya yang reputable itu ya Urban Studies, ya Java, ya Regional Studies gitu. Sekarang banyak level-level di bawahnya itu ada gitu. Itu aja. Terima kasih Pak, karena orang-orang kan mungkin belum nggak tahu ya, orang-orang tuh taunya Bapak publish banyak, selalu sukses, lancar, jalan itu lurus dan linear. Ternyata enggak ya Pak ya, ada rejection-nya, ada. Itu berliku-liku. Tapi begini, dari itu kan dari dengan menulis banyak tuh ada pengalaman ya, pengalaman di reject, pengalaman harus memperbaiki dan sebagainya. Itu juga yang terus terang itu mendidik saya gitu. Oh, menulis harus begini. Dengan pelajaran itu kita kedepannya setiap menulis itu punya cara lah gitu ya, yang lebih baik. Di awal itu memang seperti apa ya istilahnya itu ya kita nggak tahu lah menulis terima nggak, tapi lama-kelamaan makin terpola. Jadi proses rejection itu adalah proses pendewasaan ya Pak ya, proses pembelajaran juga ya. Kalau nggak pernah di reject itu aneh menurut saya. Baik Pak, makasih. Nah terus satu hal lainnya yang saya pengen tanya dari awal sekali itu, waktu di ITB saat itu kan tahun 87, maksud saya tahun 97, 90-an gitu. Mungkin dulu kan, atau mungkin nggak sampai sekarang, di luar, kebanyakan kita itu, ya pengalaman saya itu kalau nge-review teman-teman manuskrip Indonesia itu, kekurangannya itu di literatur Pak. Betul, persis. Ya. Nah, jadi dulu Bapak gimana ini mensiasati keterbatasan literatur di ITB saat itu ya, meskipun sekarang juga mungkin masih ada, gimana Pak? Ya itu dengan berbagai cara ya. Jadi harus mencari ya. Dan dalam mencarinya itu makin kesini makin mudah gitu. Sekarang itu udah bisa cari di Google aja bisa gitu kan. Dulu nggak ada ya, betul-betul nyari ke bahkan kadang menghubungi ke penulisnya boleh nggak saya minta kopi begitu. Dan makanya prosesnya lebih lama. Literatur review merupakan bagian yang sangat penting. Justru kan menulis di jurnal internasional itu kan harus ada kontribusi kepada sainsnya ya, kepada keilmuannya. Nah itu yang harus didefinisikan dengan baik. Dan itu tidak mudah. Kembali lagi yang bisa ini hanya bagaimana kita belajar dari rejection itu. Oh kurangnya ini gitu. Makin terbiasa. Baik, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan berikutnya itu, ya itu kan tadi Bapak bilang literatur review itu bagian paling penting karena jurnal internasional itu kontribusi terhadap scholarship yang jelas di situ mesti ada. Terus di awal-awal Bapak dulu itu challenging sekali, Bapak itu sampai dulu mesti mengkontak author dari artikel itu ya untuk mendapatkan artikel itu karena keterbatasan. Tapi Bapak terus jalan dan bisa gitu ya Pak ya. Nah itu mungkin jadi cambuk lah buat dosen-dosen kita yang sekarang kata Bapak bilang tadi jauh lebih mudah ya kan dengan Google Scholar itu sudah lebih. Ini Kang Deden, dasar dari itu semua adalah pada waktu kita menulis disertasi. Itu adalah latihan yang paling terbesar, latihan yang paling berat itu. Jadi ketika menulis pun sebenarnya polanya sama aja. Ya. Pada waktu kita menulis disertasi kan diharuskan mencari sebenarnya inti issues yang di bawah itu apa ya, sejauh mana itu memberikan kontribusi kepada keilmuan dalam bidang tersebut. Nah itu yang harus dalam penulisan setiap jurnal internasional selalu ada itu. Kalau enggak nanti sudah di reject. Di reject. Kalau yang hanya mengemukakan empirical aja gitu di reject itu pasti.
Ya, karena kalau jurnalis kita kan di dalam negeri ya macam-macam juga ya, tapi banyak yang juga masih menerima yang cukup yang deskriptif gitu ya. Nah kalau jurnal internasional nggak ada, jurnal internasional yang mempunyai nilai reputable ya Q2 atau Q1 itu mesti ada tunjukkan kontribusinya dalam keilmuan yang sedang kita bahas itu, isunya apa itu yang harus apa. Sejauh mana itu berbeda dengan yang sudah ditulis orang gitu ya. Jadi harus ada poin itunya lah. Ya. Berikutnya Pak, Bapak itu boleh dibilang scholars Indonesia yang sangat jelas, sangat berprestasi, dan juga boleh dibilang sangat langka gitu, langka khususnya di keilmuanan kita di planologi, di perencanaan wilayah dan kota. Bapak itu sebagai trailblazer ya ke berbagai bidang prestasi di kita. Bapak pernah jadi editorial board ya kan buat beberapa jurnal kan seperti Habitat Internasional, IDPR atau dulu World Planning Review kan atau Asian Population Studies, dan sekarang paling baru ini Bapak baru juga masuk ke Japa. Tentunya ini sangat. Nah, Bapak bisa cerita mungkin bagaimana Bapak bisa menjadi editorial board di sana dan bagaimana proses dan apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh editorial board, Pak? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba aja saya diundang gitu ya. Anda mau nggak bersedia menjadi editorial board? Pertama kali itu di Habitat yang meminta saya itu. Saya masih ingat editornya itu namanya Profesor Charles Cogel, udah sepuh sekarang. Dia minta, saya pernah ketemu dia di Malaysia gitu, ngobrol sebentar, kemudian saya submit satu artikel ke situ, lupa namanya apa ya. Nah, diterima kebetulan ya. Ya ada perbaikan juga, cuma tidak seberat seperti Urban Studies. Nah, diterima juga. Sudah gitu setelah artikel itu masuk, si Charles Togelnya itu menulis surat, saya mau nggak Anda menjadi editorial board. Dan cukup lama kan, 10 tahun saya kira saya di situ. Terus apa aja yang dilakukan dengan editorial board internasional? Editorial board pertama-tama ya ini lebih banyaknya mereview artikel yang disubmit yang khususnya terkait dengan kalau saya itu diberikan kalau yang ada mengenai Indonesia, mengenai Southeast Asia ya atau itu ya areanya. Ke bidangnya urbanisasi, urban development gitu. Itu saya suka diminta untuk memberikan review itu. Kira-kira setahun 2 kali review at least. Yeah. Terus juga Bapak sebagai editorial board itu juga tidak free gitu ya. Artinya tugas yang dibebankan itu juga lumayan gitu. Lumayan. Contohnya apa Pak? Yang ekstra di luar review itu? Kenapa? Gimana maksudnya? Tugas-tugas dari editorial board member selain nge-review artikel ada lagi yang lain? Oh, kalau yang itu macam-macam ya. Kalau yang seperti yang intensif itu sekarang Japa. Itu ada meeting editorial board ya. Jadi membahas isu-isu ke depan, plan ke depan, ya dan berbagai hal ya. Untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas jurnal segala macam. Itu Japa sangat sekarang ini. Jadi setahun itu 3 kali editorial meeting itu ya, editorial board meeting. Ya saya juga karena di sana saya diundangnya jam 12 malam. Kalau udah tua tuh repot, kalau masih muda mungkin. Tapi Pak emang N-Foresight itu memang sangat progresif Pak. Dan tentunya saya sendiri bangga sekali dan kehormatan lah lihat Bapak masuk Japa editorial board karena menurut saya Japa itu baru-baru ini saja mulai menginternationalize fokusnya, dan jadi Bapak publikasi di Japa dengan Fikri itu membuka jalan bagi Indonesia bagusnya. Jadi kedepannya jelas international development planning bisa lebih juga menjadi salah satu feature lah di Japa. Kalau yang lain tuh seperti Habitat, seperti IDPR, saya tidak ada seperti itu. Editorial meeting itu nggak ada, cuma dikasih tugas saja gitu. Nah kalau Japa itu betul-betul dia aja dibawa. Pendapat kamu gimana gini. Memang N-Foresight itu sangat ini sekali menurut saya sangat bagus ya kepemimpinannya. Dan saya baru terima ini juga, dia baru menulis buku mengenai kota baru New Towns for the 21st ini nih.
Oh iya Pak. Baru ya. Iya Baru iya iya akan iya. baru akan dijual malah bulan Januari nanti. Iya iya itu kan dengan Di Kota Baru. kolegnya di Harvard juga kan? Dengan Ya si Pak siapa namanya ini Pak Richard Pacer. iya Richard Fraser, yes, Ya. dengan Richard Fraser, ya betul. Ya. Bagus Pak, jadi senang lah, maksudnya prestasi Bapak sangat luar biasa jelas, dan juga makanya tujuan kita bikin rekaman ini juga biar orang lain pada tahu gitu apa yang udah Bapak lakukan dan apa yang sedang lakukan dan bagaimana itu terjadi. Jadi mudah-mudahan bisa banyak inspirasi buat teman-teman lain. Ini pertanyaan yang berikutnya. Ya. Menurut saya titipan juga dari teman-teman ya. Kan dibilang sama tadi Bapak itu jarang ya di ITB itu pada tahun Bapak itu tahun 88 90-an itu belum banyak yang lain bisa publikasi, nggak kayak sekarang kan memang udah ada tuntutan untuk naik jadi profesor mesti jurnal internasional. Nah, kok Bapak bisa gitu? Selain Bapak tadi bilang karena Bapak melihat writing sebagai itu, tapi kan dosen-dosen lain kan nggak gitu Pak. Kenapa Bapak bisa beda? Saya kira saya nggak tahu, cuma saya itu yang menginspirasi itu pembimbing saya dulu. Kalau kamu melakukan riset kemudian nggak publish, itu kamu nggak melakukan riset. Riset syaratnya Anda lakukan riset seperti biasa, itu harus ada diseminasi, harus ada karya kamu dievaluasi, dinilai oleh orang lain. Itu jadi ya harus nulis dia bilang. Mungkin ya kalau sekarang itu kan katanya publish or perish ya, barangkali terlalu ekstrim, tapi itu ada betulnya gitu. Jadi menurut dia begitu karena memang tradisi di perguruan tinggi di Amerika atau di negara Barat itu memang begitu ya. Anda kalau nggak menulisnya bisa jadi profesor. Itu aja yang mendorong saya. Kemudian saya coba aja dan saya tahu itu kan gini lucunya tuh kalau orang mengiranya kalau saya menulis artikel di jurnal internasional itu honornya gede gitu. Padahal nggak ada, 1 sen pun nggak ada. Malah kalau dulu zaman dulu ya kan belum ada internet. Itu kan dikirim pakai pos ya. Dan itu ongkos sendiri gitu. Jadi malah keluar uang bukannya dapat uang. Lucunya orang menduga waduh kalau nulis jurnal internasional honornya gede nih. Nggak ada. Itu aja. Karena kan sekarang di Indonesia ada insentif Pak ya buat bikin jurnal internasional ya. Ya kalau menulis sekarang udah bagus. Dulu kan nggak ada. Sekarang makin kesini makin maju ya. Jadi kalau kita bisa publish di jurnal internasional itu dapat insentif. Semua perguruan tinggi saya kira begitu. Tapi tetap aja menurut saya opportunity cost-nya itu kecil. Kalau Anda insentif itu kecil, lebih baik meroyek. Nah itu loh Pak, makanya pada saat itu mungkin juga sekarang juga masih yaitu memproyek itu ya dosen-dosen planologi atau mungkin juga nggak tahu jurusan yang lain itu sangat tinggi gitu, sehingga appetite Bapak untuk tetap concern dan fokus di akademik itu luar biasa. Sebenarnya gini Kang Deden, bagaimanapun juga meroyek itu penting ya, untuk planologi ataupun arsitektur misalnya. Kenapa? Karena itu udah praktek. Ya. Kalau nggak meroyek, kalau kita mengajar itu kan tugas dosen mengajar, itu jadi sangat kering, nggak ada ilustrasi. Nah, ilustrasi itu hanya dapat kalau kita melakukan yang proyek ya, termasuk riset juga sebenarnya. Jadi sebenarnya itu ada satu kebutuhan ya. Orang mungkin ada yang tujuannya itu mencari duit sebanyak-banyaknya, ada yang juga mencari ilmu ya, jadi untuk diajarkan kepada mahasiswa. Jadi itu yang tapi bagaimanapun juga meroyek itu penting ya. Cuman jangan keterlaluan gitu. Jangan keterlaluan ya habis waktunya. Ya sebagai dosen, sebagai scholar kan harus menulis. Itu aja. Terus juga di Indonesia itu setelah seseorang punya prestasi, maksudnya gelar S3 kemudian sebagainya, ditarik ya jadi pejabat, kemudian jadinya lupa masuk ke kampusnya lagi. Antara lain juga itu salah satu ya, saya nggak tahu apa itu jelek atau tidak ya, tapi saya kira itu merupakan satu ya buat perguruan tinggi loss ya, kita kehilangan. Iya. Iya betul Pak, betul gitu itu loss. Jadi tapi orang juga senang ditarik ke sana kan jadi pejabat. Iya betul.
Ya, untuk dalam konteks membangun Indonesia jelas nggak ada yang rugi di situ ya. Tapi Ya, ya. dari sisi akademisi, dari sisi perguruan tinggi itu loss juga ya, Pak. Ya. Nah terus ya tadi saya bilang tadi Bapak itu kan unik dan langka. Terus Bapak bilang karena apa namanya pembimbing Bapak kan untuk ya berprestasi apa riset dan publish gitu ya Pak. Terus Bapak sendiri juga betul. Bapak sendiri juga melihat bahwa menulis itu merupakan panggilan jiwa lah ya sebagai scholar. Jadi meskipun dilihat dari apa namanya opportunity cost-nya, apalagi Bapak saat itu kan mesti keluar biaya buat macam-macam. Jadi Bapak masih bisa jalan. Terus juga apa namanya ya meskipun teman-teman dosen Bapak yang lainnya ya dengan jalannya masing-masing, Bapak tetap fokus di situ. Satu hal yang penting yang ingin saya tanyain di sini, bagaimana Bapak punya waktu untuk nulis? Karena banyak saya dengar dosen-dosen Indonesia itu buat dapur ngepul dan sebagainya, banyak urusan sana sini, jadi nggak punya waktu. Nah, Bapak bagaimana mengatur waktu? Bagaimana komitmen waktu terhadap menulis? Ya sebenarnya begini, penelitian juga tidak terlalu formal ya. Jadi kalau menulis itu dalam panggilan ya, kita interested untuk membuat sesuatu menjadi apa tertulis ya. Itu apa namanya waktu itu mencuri-curi juga penelitian. Jadi komitmen itu yang komitmen menulis. Jadi kalau udah punya komitmen itu mungkin sibuk harus menyiapkan untuk mengajar juga harus proyek. Ada waktu-waktu yang kita curi untuk menulis gitu. Itu aja. Jadi yang penting komitmennya itu. Jadi kalau nggak ada komitmen ya udah bablas habis waktunya untuk yang lain gitu. Bapak pernah punya jadwal gitu bahwa hari ini untuk menulis jam segini untuk menulis atau ada pagi-pagi atau malam atau gimana? Ya ada juga ya, tapi sebenarnya itu kan tidak rigid seperti itu. Susah lah. Kita kan jadwalnya tuh macam-macam ya, harus pergi ke seminar, harus ikut apa namanya proyek keluar kota, mengajar, ada pelatihan segala macam, campur-campur gitu. Jadi tidak bisa dijadwalkan secara begitu. Kalau bisa ya bagus sekali itu. Cuman ya kalau saya nggak bisa, jadi yang penting itu mencuri-curi aja gitu. Dan juga sebenarnya apa namanya apa yang saya publish itu nggak banyak juga itu, karena saya banyak lihat apa namanya tulisan-tulisan profesor ke luar negeri, wah puluhan ratusan gitu ya. Enggak Pak, enggak, saya mesti koreksi Bapak itu luar biasa. Saya dulu kan pernah banding Pak. Bapak itu kalau di event dibandingkan dengan dosen-dosen planning di Amerika, Bapak udah masuk top gitu. Serius, tetap serius, nggak menurut jumlah. Kalau dibandingkan dengan bidang fisika, di bidang engineering, ya bidang kita pasti selalu bawa. Selalu lebih science ya, lebih lebih. Cuman gini, saya tuh nggak tahu ya, ini mungkin personal aja. Jadi makin kesini setelah saya pensiun ini, kok yang muncul itu kemalasan itu. Males sekali, saya nggak tahu kenapa. Dulu nggak ada ini, saya pada waktu kesempatan saya pakai. Sekarang malah maunya leha-leha aja gitu. Nah itu yang juga saya nggak. Pokoknya sekarang kalau saya punya ide itu untuk menulis ya, saya ajak dosen-dosen muda yang nah jadi kalau dulu saya menulisnya lebih banyak single author. Sekarang mungkin kesini karena saya udah nggak kuat kerja sendiri. Nah itu Pak, justru satu hal yang saya amazed ya, karena kalau saya perhatikan bandingkan dengan Delik atau dengan Fikri yang sekarang rising star ya, mereka awalnya itu menulis dengan advisor-nya kan, publikasi pertamanya, kedua, ketiganya, sampai akhirnya bisa independen. Kalau Bapak itu langsung independen, apa? Sendiri, karena itu luar biasa itu. Ya, jadi pembimbing saya itu juga karena minatnya itu bukan area Indonesia gitu, jadi Pasifik. Saya ajak menulis juga dia nggak mau. Itu kamu lebih ahli dari saya, dia bilang ya udah saya tulis aja. Cuma dia memberikan petunjuk ini loh, kalau nulis itu begini ya step-stepnya. Terus ya saya ikutin aja sampai akhirnya masuk ya. Itu juga berdarah-darah kan, karena nggak langsung masuk diterima, udah
Saya bilang sama dia, oh saya nggak diterima aja. Saya juga begitu. Jadi dan nggak perlu khawatir, itu biasa. Ya, saya bilang justru kalau tidak di reject itu apa namanya aneh. Ya. Pak Tommy, ini pertanyaan terakhir nih untuk session kita ini. Sekarang melihat dari apa yang Bapak sudah capai, proses Bapak mencapai titik sini, kemudian Bapak juga kan sempat jadi ketua jurusan, sempat jadi dekan. Nah, apa sih yang semestinya administrator di perguruan tinggi di Indonesia lakukan, ya, untuk bisa lebih banyak lagi mencetak scholar seperti sekaliber Pak Tommy? Bapak mungkin konteksnya ITB, tapi saya juga pengen dengar Bapak memberikan konteks ini juga di luar ITB ya, yang dengan apa? Dengan resources yang minimum dan juga nggak ada role model yang sekuat ITB. Silakan Pak. Saya kira kalau yang pengalaman saya sebagai saya menjadi dekan di apa namanya di FTSP ya, Teknik Sipil dan Perencanaan, lalu juga di Pasca Sarjana, ya memang waktu kita banyak juga terbuang pada bukan terpakai lah untuk kegiatan administratif, tapi kembali lagi kepada komitmen yang kita miliki gitu. Kalau saya itu apa namanya menjadi pejabat itu juga harus memberikan encouragement kepada dosen-dosen muda supaya berkarya lah gitu ya. Itu aja yang menjadi apa namanya menjadi apa yang saya kerjakan lah gitu ya, memberikan encouragement, memberikan contoh dan memberikan fasilitas, memberikan mengusahakan apa namanya resources ya, dana untuk riset, walaupun pada zaman saya itu ya belum besar, belum riset tidak sebesar sekarang luar biasa ya. Ya jadi sebenarnya kalau sekarang itu apa ya, fasilitas sudah ada, tapi kok kenapa nggak berhasil kita membuat satu karya-karya yang apa namanya berkaliber internasional, harusnya begitu. Tapi juga ada betulnya juga kalau ada beberapa orang tuh yang melihat bahwa sebenarnya mungkin prestasi itu tidak hanya dilihat dari karya-karya ilmiahnya, memang satu prestasi ya, tapi dari aktivitasnya dia gitu, ya, kontribusi itu tidak harus dalam bentuk paper ya, artikel sih, tapi dalam apa namanya ya kegiatan-kegiatan dia, dalam seberapa intens dia melakukan itu dan seberapa itu bisa mempengaruhi kepada masyarakat, itu yang juga sama harus dinilai sama gitu. Tapi kalau orang perguruan tinggi kan nilainya lebih banyak, saintis orang perguruan tinggi melihatnya kepada berapa paper yang sudah dipublish gitu. Itu kan ya itu satu hal, tapi juga tidak hanya satu-satunya. Terima kasih Pak Tommy. Kita akhiri session pertama kita. Ya, oke.